Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pembelajaran tentang kebutuhan rasa nyaman, tidur dan istirahat. Tapi untuk materi kali ini Ibu akan memaparkan tentang askepnya, yaitu asuhan keperawatannya. Tetapi Ibu ingin kembali mengingatkan bahwa apa sih rasa nyaman itu, rasa istirahat dan tidur. Sekedar mengingatkan, rasa nyaman adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan sangat mendasar dalam diri manusia, berupa rasa ketentraman, kelegaan dikarenakan akan kebutuhan telah terpenuhi dan transenden. Rasa nyaman di sini berkaitan erat dengan kondisi kenyamanan dalam istirahat dan tidur. Kemudian istirahat itu sendiri adalah keadaan tenang, rileks, tidak adanya stres emosional, serta terbebas dari kondisi cemas. Dalam dunia keperawatan, seorang perawat memiliki peran dalam menyiapkan lingkungan atau suasana di lingkungan rumah sakit dan instansi medis lainnya berupa kondisi nyaman untuk beristirahat. Oke, sementara tidur itu sendiri adalah suatu kondisi perilaku dari suatu individu yang relatif tenang yang terjadi pada suatu waktu tertentu, di mana dalam kondisi tersebut terjadi berkurangnya kesadaran sehingga bisa membantu tubuh di dalam memperbaiki atau melakukan pemulihan sistem tubuh. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi pengantarnya sampai di sini dulu. Kita lanjut pada pengkajian asuhan keperawatannya. Nah, ketika kita mengkaji pada asuhan keperawatannya, maka kita harus menjelaskan dulu pengkajian keperawatan kepada pasien dengan gangguan pemenuhan istirahat dan tidur. Kemudian kita menjelaskan pemeriksaan diagnostik pada pasien, menjelaskan intervensi, dan menjelaskan evaluasi. Nah, yang perlu kita kaji yaitu riwayat tidur, perilaku klien, gejala klinis, penyimpangan klien pada saat tidur, pemeriksaan fisik yang terlihat, kemudian diagnosa keperawatannya. Nah, untuk riwayat tidurnya, yang perlu kita kaji adalah mengkaji pola tidur seperti jam berapa klien masuk kamar untuk tidur, jam berapa klien biasa bangun tidur, dan keteraturan pola tidur klien. Kemudian kita juga bisa kaji kebiasaan yang dilakukan klien menjelang tidur. Apakah klien biasa baca buku? Apakah klien biasa buang air kecil dulu sebelum tidur? Atau klien main game online dulu sebelum tidur? Iya kan? Kemudian yang kita kaji juga yaitu gangguan tidur yang sering dialami oleh klien dan bagaimana cara klien mengatasinya. Apakah dengan minum susu hangat atau makan dulu sebelum tidur. Kemudian kebiasaan klien, apakah klien biasa tidur siang atau tidak. Kalau klien biasa tidur siang, jam berapa klien biasa tidur siang, terus berapa lama klien tidur siang. Oke. Selain itu yang kita kaji juga yaitu penampilan di wajah klien. Misalkan di daerah mata itu terlihat gelap, bengkak, kemudian konjungtiva kemerahan atau mata terlihat cekung. Kemudian juga kita bisa melihat perilaku yang terkait dengan gangguan tidur klien. Misalnya klien mudah tersinggung, selalu menguap, kurang konsentrasi atau terlihat bingung. Nah, itu adalah beberapa gejala klinis yang kita lihat. Kemudian kita juga bisa kaji penyimpangan tidur dari klien tersebut.
Nah, dari pemeriksaan fisik ini maka kita bisa menilai apakah tingkat energinya, seperti misalnya nih klien terlihat lelah, kelemahan fisik atau terlihat lesu. Kemudian kita juga bisa melihat ciri-ciri di wajah seperti apakah matanya sipit, kelopak mata sembab atau mata merah dan kurang semangat atau bersemangat. Kemudian kita juga bisa melihat ciri-ciri tingkah lakunya, apakah klien sempoyongan atau klien sering terlihat menggosok-gosok mata. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, selain itu pada pengkajian kita juga bisa melampirkan pemeriksaan diagnostiknya. Nah, pemeriksaan diagnostik ini ada 3, yaitu misalkan satu elektroensefalogram atau EEG, yang kedua elektromiogram atau EMG, yang ketiga elektrookulogram atau EOG. Nah, setelah dilakukan pengkajian, maka muncullah diagnosa keperawatan. Jadi dari diagnosa itu kita bisa mendiagnosis gangguan pola tidurnya, kita bisa mendiagnosis perubahan proses berpikirnya, kemudian kita bisa mendiagnosis gangguan harga dirinya, atau juga kita bisa mendiagnosis risiko cedera. Misalkan untuk pola tidur, di situ diagnosanya gangguan pola tidur disebabkan karena ansietas yang klien dan lingkungannya yang tidak kondusif untuk tidur. Kemudian proses berpikir disebabkan oleh terjadinya deprivasi tidur atau gangguan tidur. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu gangguan harga diri, terutama dialami pada lansia yang sering mengalami enuresis. Nah, dari intervensi itu kita bisa melakukan pengkajian masalah yang menyebabkan gangguan tidur, kemudian kita mengintervensikan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan lingkungan yang berhubungan dengan gangguan tidur. Kemudian kita bisa membantu mengupayakan tidur dengan menggunakan alat bantu tidur. Selain itu kita juga bisa menganjurkan klien untuk menghindari latihan fisik yang berlebihan sebelum tidur. Terus kita juga bisa memberikan rasa nyaman dan rileks, misalnya dengan memberikan posisi yang nyaman untuk tidur, atau menganjurkan klien berkemih sebelum tidur, atau misalkan juga kita bisa menganjurkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan dari klien tersebut. Nah, setelah kita melakukan intervensi, maka kita masuk kepada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan ini yaitu kita selalu mengacu kepada SOAP-nya, yaitu di mana S adalah subjek, O adalah objek, A adalah assessment, P adalah planning. Nah, untuk subjek kita bisa melihat kepada klien apa yang dikatakan. Jadi dari pengakuan klien apakah gangguan istirahat tidur dan nyamannya itu sudah teratasi atau tidak. Untuk objeknya kita hanya melihat secara objek apakah klien setelah kita lakukan intervensinya, apakah klien sudah tampak tenang atau belum. Kemudian untuk asesmennya, di situ kita bisa mengambil keputusan dari subjek dan objeknya. Nah, kalau misalkan klien mengatakan sudah bisa tidur dengan nyenyak, dan apa yang kita lihat bahwasanya memang klien itu tampak tenang, berarti asesmennya adalah masalahnya teratasi. Tetapi kalau itu berlawanan dari keadaan normal seseorang, misalkan klien masih tampak gelisah, kemudian klien mengatakan masih tidak bisa tidur nyenyak, berarti
pada asesmennya itu masalah tidak teratasi. Akhirnya kalau masalahnya teratasi, artinya pada planningnya itu intervensinya dihentikan atau rencana tindak lanjutnya dihentikan. Tetapi pada asesmennya itu masalah tidak teratasi, otomatis pada P-nya atau plan-nya itu intervensinya dilanjutkan. Nah, berikutlah penyampaian Ibu tentang kebutuhan, tentang aspek kebutuhan istirahat dan tidur. Maka ringkasannya yang pertama, secara umum istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, santai, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Sementara tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Yang kedua, aktivitas tidur diatur dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak kita, yaitu Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Region atau BSR. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur diantaranya adalah faktor penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, merokok, dan motivasi. Nah, ini ada beberapa soal supaya kalian, Ibu lebih tahu apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan. Nanti ini jadi bahan tugas untuk kalian. Jadi soalnya ada 3, soal 1, 2, dan 3 ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga ilmu yang bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.